Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, atau malam. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Intan Syahihati Iskar Aji dengan NIM 187251037 dan rekan saya Javier Fabian Yuwita dengan NIM 187251038. Jadi kami dari kelompok 19 dan di sini kami akan mempresentasikan ringkasan dari artikel dengan materi sistem perdagangan elektronik. Di sini kami mengambil satu judul artikel yaitu efisiensi penggunaan kris dengan merchant presented mode dalam transaksi pembayaran non tunai. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang asal-usul kode QR, mengetahui lebih dalam tentang kris, tentang merchant present mode, tentang tujuan dan masalah dari artikel, tentang metode eksperimen yang digunakan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan hubungan kris dengan sistem perdagangan elektronik. Oke, yang pertama asal-usul kode QR. Nah, kode QR ini diusulkan dan digunakan dimulai pada tahun 1994 oleh perusahaan Jepang Denso Wave dan ditujukan untuk melabeli komponen otomotif. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya penggunaan kode QR, saat ini kode QR tidak hanya digunakan untuk menyampaikan dan berbagi informasi, namun juga digunakan sebagai sarana untuk memudahkan transaksi secara non-tunai. Nah, karena kode QR ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kecepatan proses transaksi dan mengurangi antrian. Dalam suatu bisnis tentunya dibutuhkan transaksi yang dituntut untuk diselesaikan dalam waktu singkat dan dengan tepat dan akurat. Jadi kris ini atau kode QR ini sangat membantu dalam proses bisnis. Oke, selanjutnya tentang kris. Jadi kris ini adalah standar pembayaran non-tunai nasional yang diperkenalkan pertama kali oleh BI atau Bank Indonesia pada tahun 2019. Lalu diadopsi secara masif dengan lebih dari 29,4 juta merchant yang 99% dari merchant tersebut adalah UMKM. Nah, kris ini memiliki merchant discount rate sebesar 0% dan transaksinya itu mudah dan bersifat universal, di mana tidak ada biaya admin untuk menghubungkan antar bank. Jadi sangat memudahkan UMKM, meskipun skalanya masih kecil. Nah, lalu transaksi kris ini terbagi menjadi MPM atau Merchant Present Mode dan Customer Present Mode atau CPM. Tapi kita hanya akan membahas tentang MPM. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dua jenis dari Merchant Presented Mode atau MPM, yaitu ada MPM dinamis dan MPM statis. Di mana MPM dinamis sendiri merupakan kris dinamis di mana kode QR yang dikeluarkan oleh mesin kris menyesuaikan nilai nominal transaksi pembayaran yang dilakukan. Jadi, customer atau pengguna tidak perlu untuk memasukkan nominal. Dengan MPM statis merupakan MPM dengan dengan bentuk kris yang tetap, umumnya ditempelkan di area kasir atau area pembayaran, dan pelanggan perlu untuk memindai kode QR dan memasukkan nominal pembayaran yang diperlukan, seperti itu. Tujuan awal dari penggunaan kris adalah meningkatkan efisiensi waktu transaksi. Namun masalahnya, pemilihan jenis kris yang tidak tepat dapat menyebabkan antrean panjang dan ketidakpuasan pelanggan. Di mana ketika pelanggan harus masukkan nominal, di mana ada kemungkinan kesalahan dari memasukkan nominal yang perlu dibayarkan, dan sehingga memperpanjang antrean dan memperlama waktu transaksi, itu malah menjadi tidak efisien. Nah, yang itu membuat penelitian ini memiliki urgensi di mana kita harus menginvestigasi efisiensi jenis kris MPM yang paling tepat untuk pola transaksi yang berbeda-beda. Oke, dan metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan eksperimen empiris kuantitatif, di mana kita melakukan percobaan, di mana peneliti melakukan percobaan terhadap partisipan, yaitu 5 pengguna aktif kris, pembeli sebagai pembeli, dan satu operator sebagai merchant. Nah, untuk metode dari uh, skenario eksperimennya
tercermin dalam gambar yang telah dilampirkan, yaitu yang pertama, eksperimen yang pertama, partisipan melakukan scan pada kode QR yang telah disediakan, lalu memasukkan nominal 10.000, lalu memasukkan kata sandi, dan operator memastikan transaksi. Lanjutkan dengan eksperimen yang kedua, yaitu operator memasukkan nominal 10.000, partisipan melakukan scan pada kode QR yang disediakan, lalu partisipan memasukkan kata sandi. Ini memiliki perbedaan di mana pada kasus kedua, yang memasukkan nominal adalah operator, sedangkan pada kasus pertama yang memasukkan nominal adalah partisipan. Lanjutnya pada eksperimen ketiga, partisipan melakukan scan pada kode QR yang telah disediakan, di mana partisipan pertama memasukkan nominal sebesar 10.000 dan partisipan selanjutnya berkelipatan 2.000. Dan partisipan memasukkan kata sandi. Lalu di eksperimen yang keempat, eh, berbeda dengan eksperimen yang ketiga, di sini operator yang memasukkan nominal 10.000 pada partisipan pertama dan selanjutnya berkelipatan 2.000. Ini adalah perbedaan dari MPM statis dan dinamis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan untuk hasil dan pembahasan. Penelitian ini menganalisis perbandingan efisiensi antara kris statis dan kris dinamis dengan merchant present mode atau MPM dalam transaksi tunai di Indonesia. Eksperimen dilakukan terhadap 5 partisipan menggunakan skenario transaksi dengan nominal tetap dan nominal berbeda-beda. Yang pertama, efisiensi waktu. Kris dinamis terbukti lebih cepat dibandingkan kris statis untuk transaksi dengan nominal berbeda-beda. Perbedaan waktu rata-rata signifikan secara statistik. P-value kurang dari 0,05. Namun, untuk transaksi dengan nominal sama, perbedaan waktu tidak signifikan karena aplikasi kris memiliki fitur riwayat transaksi yang mempercepat proses. Oke, yang kedua, jumlah langkah transaksi. Untuk transaksi nominal tetap, kris dinamis memerlukan waktu lebih sedikit lebih sedikit langkah dibanding kris statis. Untuk nominal berbeda, kris dinamis memerlukan lebih banyak langkah karena merchant harus terlebih dahulu memasukkan nilai transaksi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi efisiensi. Yang pertama, jenis aplikasi. Misalnya Livin mandiri lebih cepat dari Dana. Yang kedua, spesifikasi perangkat dari pengguna. Yang ketiga, fitur keamanan seperti biometrik dapat mempercepat otorisasi transaksi. Yang keempat, desain antarmuka pengguna juga mempengaruhi kecepatan. Yang keempat, implikasi bisnis. Kris statis cocok untuk UMKM dengan jumlah transaksi rendah dan sederhana. Sedangkan kris dinamis ideal untuk merchant sedang dengan volume transaksi tinggi dan nominal bervariasi. Keduanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam sistem bisnis elektronik atau e-bisnis system. Oke, untuk kesimpulan, kris dinamis lebih efisien dalam transaksi dengan nominal berbeda-beda. Efisiensi waktu terbukti secara statistik. Yang kedua, kris dinamis juga lebih efisien dalam langkah transaksi pada nominal tetap karena pelanggan tidak perlu memasukkan nilai secara manual. Yang ketiga, kris statis masih relevan untuk bisnis kecil karena biaya implementasi rendah dan kemudahan penggunaan. Yang keempat, kris dinamis direkomendasikan untuk digunakan dalam orkestrasi dan koreografi proses bisnis digital, terutama bagi merchant dengan sistem pembayaran cepat dan bervariasi. Yang kelima, faktor efisiensi dapat terus ditingkatkan melalui pemilihan PJSP yang tepat, optimalisasi aplikasi, dan edukasi pada pengguna. Lalu, apa sih hubungan dari kris dengan sistem perdagangan elektronik? Kris dengan MPM merupakan komponen penting dalam sistem bisnis elektronik atau e-business system karena mengotomatisasi proses pembayaran digital secara real time, lalu meningkatkan integrasi antar pelaku bisnis, bank, dan pelanggan dalam satu ekosistem digital, lalu mengurangi biaya transaksi dan mempercepat siklus proses bisnis elektronik, lalu mendukung transformasi digital UMKM sehingga memperkuat efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, lalu menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi digital nasional yang menunjang model bisnis e-commerce, digital banking, dan layanan keuangan berbasis online. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf.
Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.